Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar semua? Luar biasa, fantastis. Oh yes. Oke, puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Kakak-kakak, adik-adik yang ada di rumah, pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan. Mari kita mau memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau membesarkan nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan yang layak ditinggikan dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah semua boleh bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku naikkan syukur padamu Tuhan. Makasih Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji. Segala puji, syukur bagimu Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Nanti ikutin Kak Otniel bawa dalam doa. Puji Tuhan, mari kita berdoa adik-adik, kunci tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Pimpin ibadah kami, biar Tuhan ada bersama-sama kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap buka ibadah kami. Kami alaskan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bersemangat. Semua adik-adik yang ada di rumah, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari semua adik-adik tetap yang di rumah tetap berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian. Di sini senang, di sana senang. Amin. Kita semua senang karena kita adalah anak raja. Haleluya.
senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku haleluya. senang. Puji Tuhan, Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Aku haleluya. anak raja, raja, Anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita bersuka cita karena kita semua adalah anak-anak raja. Orang-orang yang berbeda, orang-orang yang diberkati, anak-anak yang diberkati. Amin. Amin. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita mau angkat lagi satu pujian. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam Mengalir. mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Hanya Tuhan yang membuat sukacitaku mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Sebab penuh. hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah tetap berdiri. Semua tutup mata. Kita mau angkat lagi satu pujian. Yesus indah dalam hidupku,
menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Si Tuhan, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Nanti adik-adik yang di rumah ikutin Kak Dion berdoa. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah ikutin Kak Dion berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami anak-anak sekolah minggu, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami anak-anak rindu mendengarkan cerita firman-Mu. Kami percaya firman-Mu boleh membentuk kami menjadi anak-anak yang setia, taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan masih memberikan adik-adik kesempatan, kakak kita semua yang ada di sini, kita masih bisa memuji, kita masih bisa memuliakan Tuhan, kita masih bisa melihat orang-orang yang kita sayang tersenyum, kita masih bisa menjadi berkat buat orang lain, buat teman-teman kita. Nah, ini adalah kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik, simak baik-baik cerita firman Tuhan yang akan kakak bagikan pagi hari ini buat adik-adik yang ada di rumah. Amin. Nah, ini cerita mungkin sudah sering adik-adik dengar. Semua mungkin sudah sering dengar. Nah, apa itu Kak? Nah, ini cerita kakak ambil dari Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-19. Nah, ini satu pasal yang pendek, ceritanya juga pendek, tapi ketika kita memperhatikan, pasti adik-adik akan mendapat berkat dari cerita ini. Amin. Nah, ini diambil dalam Lukas pasal yang ke-19. Bercerita tentang seorang pemungut cukai. Nah, kalau di Alkitab banyak pemungut cukai, banyak. Tapi ini yang paling terkenal. Nah, apa sih pemungut cukai? Sebelum kakak lanjut. Nah, pemungut cukai itu adalah kepala dari penagih-penagih pajak. Jadi dia yang kepala. Kalau ada mungkin di pasar, nah pasar dekat-dekat rumah kalian, kalau ada yang tagih-tagih pajak, nah mereka juga punya kepala. Jadi kepala itu yang menangani semua orang-orang yang menagih pajak atau menagih yang belum bayar, ya kan? Sekarang kan semua pajak harus bayar. Jadi seperti itu. Jadi dia yang kepalanya. Siapa dia? Nah, dia adalah seorang yang bernama Sakeus. Nah, siapa yang sini yang sudah kenal
Sakius yang pernah dengar cerita ini? Pasti semua adik-adik yang di rumah sudah pernah dengar cerita ini. Ya, Sakius ini adalah kepala dari pemungut cukai. Dia orang yang terkenal di semua orang yang ada di kota tempat dia berada. Nah, Sakius ini berada di kota Yeriko. Nah, semua orang yang ada di Yeriko ini tahu siapa ini Sakius. Tidak ada orang yang tidak mengenal dia. Nah, tapi dia dikenal sebagai orang yang tidak baik tentunya. Dia tagih pajak, dia menagih kepada mungkin pada waktu itu pedagang-pedagang atau apapun dia tagih, tapi dia meminta lipat kali gandakan, dia meminta lebih. Nah, ini tidak bagus dari Sakius. Dia meminta lebih, artinya dia memeras. Secara tidak langsung Sakius ini adalah orang yang suka memeras orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini adalah pribadi dari Sakius. Jadi Sakius ini dikenal dengan hal yang tidak baik. Tapi dari sisi lain, pada waktu itu juga ada satu pribadi yang cukup dikenal, ada pribadi yang cukup diketahui, yang cukup tenar pada waktu itu. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Nah, jadi Yesus pun dikenal. Orang banyak mulai mengenal siapa itu Yesus, pribadi Yesus. Yesus itu seperti apa? Apa-apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Nah, Yesus cukup dikenal pada waktu itu. Sama, kalau tadi Sakius dikenal, Yesus pun dikenal. Tetapi apakah ada perbedaan? Dua-duanya dikenal. Sakius dikenal, Yesus pun dikenal. Tetapi di sini ada perbedaan. Yesus dikenal dengan perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatannya yang ajaib, mujizat-mujizatnya, kasihnya. Nah, ini Yesus dikenal dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi adik-adik mau yang seperti apa? Dikenal dengan cara yang seperti apa? Kalau kakak sih ya harus dikenal, orang kenal kakak, adik-adik kenal kakak karena pribadi kakak yang baik, yang murah senyum, ya kan? Harus seperti itu. Jangan seperti Sakius. Oh, saya mengenal Sakius, orang banyak mengenal Sakius. Kenapa mengenal? Karena dia tidak baik, karena dia suka memeras, karena dia adalah seorang pemungut cukai, karena dia adalah orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, tentunya kita tidak mau dikenal dengan cara yang seperti ini. Amin. Kita tidak mau. Nah, ini adalah pribadi Sakius. Tapi di sini ada hal yang kakak temukan, dan adik-adik perhatikan baik-baik cerita ini. Sakius adalah pribadi, adalah seseorang yang tidak benar di mata Tuhan, adalah seseorang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sakius adalah seseorang yang berdosa pada waktu itu, yang melakukan banyak kejahatan, memeras orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini Sakius. Tetapi tadi kan kita tahu Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kemurahan. Dia banyak melakukan hal-hal ajaib dan besar pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu kasih Yesus ada dalam kehidupan Sakius juga, orang yang berdosa, orang yang berbuat jahat. Tapi kita mau ambil satu pelajaran dari sikap dari seorang Sakius, orang yang jahat pada waktu itu. Ya kan? Dia dikenal dengan kejahatannya, tetapi ada satu sikap yang kita perlu pelajari, perhatikan dari seorang Sakius. Ketika Sakius mendengar bahwa di Yeriko ada kedatangan Yesus, ya kan? Sakius juga mengenal Yesus. Dia tahu karena Yesus juga terkenal. Jadi ketika dia dengar bahwa Yesus ada di kota Yeriko, tempat di mana dia berada, maka di situ ada kemauan yang besar dari seorang Sakius, dari seorang yang berdosa ini untuk dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini luar biasa ini. Kita semua orang-orang yang berdosa, setiap harinya kita melakukan kesalahan. Ya enggak, adik-adik yang di rumah? Atau ada adik-adik yang di rumah setiap harinya tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa? Boleh. Siapa? Tentu tidak ada. Setiap harinya ada dosa-dosa yang kita tidak ketahui, tanpa kita sadari, atau mungkin bahkan yang lebih parah kita sengaja. Nah, setiap harinya kita adalah manusia yang berdosa. Sebab itu ini satu sikap yang diambil Sakius. Ketika dia dengar bahwa Yesus ada di kota Yeriko, dia cepat-cepat datang. Dia penuh usaha. Ada usaha yang besar, dia tidak cuma sekedar mencari. Kenapa tidak sekedar mencari? Karena pada waktu itu kita tahu sendiri, Sakius itu adalah orang yang pendek, ya kan? Semapai, semeter tak sampai. Jadi dia adalah orang yang pendek. Nah, pada waktu itu kalau semua orang mendengar Yesus datang di kota itu, tentunya akan ada banyak orang berkerumunan, akan ada banyak orang datang mencari, mendengar, melihat.
Siapa Yesus? Mana orang yang lagi tenar ini, yang lagi terkenal ini, sosok yang lagi terkenal ini? Orang akan datang, orang banyak datang pada waktu itu. Nah, karena badan Sakius ini pendek, tentu dia mengalami kesulitan untuk melihat dari kejauhan di mana Yesus berada. Karena ada begitu banyak orang banyak pada waktu itu. Nah, ini usaha yang dilakukan oleh Sakius. Ketika dia melihat tidak bisa melihat Yesus karena banyak kerumunan orang banyak, dia melakukan usaha yang besar. Apa yang dia lakukan? Nah, dia naik pohon. Karena dia pendek, dia naik pohon. Nah, ini adalah satu usaha yang dilakukan oleh Sakius. Satu sikap yang tepat yang dilakukan oleh Sakius. Dia berusaha mencari pribadi Yesus, melihat di mana Yesus berada. Ketika dia naik pohon, dia masih mencari-mencari, tiba-tiba Yesus katakan, "Hai Sakius, turun. Malam ini aku mau menumpang di rumahmu." Luar biasa. Siapa Sakius? Orang berdosa. Tapi kita kembali ke tadi, kita tahu Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Nah, kasih Yesus pun ada dalam kehidupan Sakius, orang berdosa ini, si pemungut cukai. Ketika Yesus katakan, "Sakius, turun, aku mau menumpang di rumahmu malam hari ini." Di situ Sakius mengalami sukacita yang besar. Di situ Sakius mengalami perjumpaan pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Ketika dia turun, dia sambut Yesus dengan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Dia berikan makanan-makanan yang enak buat Tuhan Yesus pada waktu itu. Kalau mungkin sekarang Tuhan Yesus dia sediakan hotel yang paling mewah, hotel bintang 5 mungkin. Ya kan, dia mau memberikan yang terbaik buat Yesus. Dan apa? Ada sikap kedua yang dilakukan oleh Sakius. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, tentu kan kita tahu sendiri kehidupan Sakius seperti apa. Orang banyak mengenal dia dengan pribadi yang tidak baik. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia katakan begini kepada Yesus, "Semua setengah dari apa yang kumiliki, hartaku, setengah akan kuberikan kepada orang-orang yang tidak mampu." Kita mungkin kalau sekarang ini Sakius ini termasuk orang yang paling kaya di Kuningan, ya kan? Dia paling kaya di Kuningan. Jadi dia berjanji karena dia sudah bertemu, dia sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Dia berjanji setengah dari miliknya dia akan berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan kalau kemarin-kemarin, kalau waktu-waktu sebelumnya dia telah memeras orang-orang yang tidak mampu, dia mengambil lebih daripada apa yang menjadi haknya, apa yang dia ambil ke orang lain, maka dia berjanji juga. Dia berjanji akan memberikan 4 kali lipat. Jadi berarti kalau kemarin mungkin dia meras si Alo, dia meras Alo 100.000, berarti dia harus kembalikan berapa? Dia kembalikan 4 kali lipat. Berarti 400.000. Luar biasa ini Sakius. Dia nggak takut miskin apa ya? Tentu tidak, karena dia mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Dia telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dia telah menerima pengampunan yang daripada Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, sama dengan adik-adik kita semua yang ada di rumah. Ketika kita tahu, kita percaya bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan, kita adalah pengikut Yesus, kita adalah orang-orang percaya, tentu setiap harinya kita harus terus mencari pribadi Yesus. Seperti Sakius, dia mencari, ya kan? Kita butuh Yesus, kita butuh Tuhan kita. Jadi adik-adik setiap hari kita harus cari dulu itu Tuhan. Pagi-pagi adik-adik yang ada di rumah, ketika bangun, berdoa. Kalau mungkin mama papa lupa, ajak mama papanya, "Mama papa, yuk kita berdoa sama-sama pagi ini. Kita mengucap syukur, ya kan? Mau makan kita berdoa, ya kan? Kan kita belum bisa, adik-adik sampai sekarang belum bisa datang beribadah sekolah minggu di gereja. Jadi cari Tuhan itu bukan cuma sekarang belum bisa ibadah ke gereja, bagaimana kita mau cari Tuhan ini? Nah, cari Tuhan, datang berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, ya kan? Ini adalah suatu cara juga untuk kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Cari itu Tuhan, ada usaha. Nih Sakius tadi dia bukan sekedar mencari, tapi dia berusaha. Ada usaha yang dia lakukan, ada usaha keras yang dia lakukan pada waktu itu. Nah, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka ada hal-hal yang baik, akan ada hal-hal yang luar biasa yang akan kita terima, yang akan adik-adik terima di rumah. Amin. Amin. Nah, kita bersyukur, dan biarlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini
boleh memberkati adik-adik yang ada di rumah, tetap bersemangat untuk kita terus mencari Tuhan, untuk kita terus berusaha melakukan apa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini kakak ambil dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-10. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan, dan kita akan akhiri ibadah kita sekolah minggu pada pagi hari ini. Kakak-kakak semua boleh maju ke depan. Kita mau angkat satu pujian sebelum kita akhiri ibadah kita. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti, tiada seperti, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Nanti ikutin Om Timotius bawa kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup ibadah ini. Ikutin berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih kembali pagi hari ini, kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami yakin firman-Mu yang sudah kami dengar dapat tertanam di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya.